Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana min nafsin wahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dikaruniai oleh Allah nikmat sing gede-gede, ngoten nggih. Sing apik-apik, sing berharga. Tapi tidak semua orang bisa melihat api nikmat, berharganya nikmat, arti nikmat. Mboten saged kabeh wong iso nyawang. Karena memang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Harus dilihat dengan pengertian, dilihat dengan hati, dilihat dengan ainul yakin. Kayak sore ini panjenengan saged sholat berjamaah di masjid. Lho sing gak jamaah mbek sing jamaah iku lho padha. Bahkan sing gak sholat mbek sing sholat lho ketoke ya padha. Lek disawang barek motok. Tapi apa begitu? Tidak. Seperti kita ini panjenengan yang sholat berjamaah di masjid betul-betul mendapatkan karunia dari Allah yang sangat berharga. Coba jenengan metu teko omah satu langkah kaki, dosane dihapus. Satu yang lain menambah derajat, menambah pahala. Sampai dugi mriki mboten. Terus nunggu sholat, wong nunggu sholat, ngenteni sholat, iku dihitung nilainya pada mbek sholat. Lo nunggu tak nih? Mari ngono ngaji, nunggu sholat isya. Ini luar biasa. Nek ngerti, nek napa Pak? Nek ngerti. Di pada panjenengan sholat jamaah itu dikai derajat akeh pinten? 17. Iki padha-padha sholate lho iki. Nek sholat dhewe pinten Pak? Setunggal. Umpama 17 iku rupane Avanza, milih pundi Pak sampean? Milih 17 apa milih siji? Soalnya gak ketok mbek motor ya Avanza kan ketok. 17 dijejer, ya milih itu. Wong ketok. Ya pasti. Nah, disinilah kenapa kita itu harus terus belajar ngaji. Ngaji Quran, ngaji hadis, ngaji kitab-kitab liyane. Karena beragama itu banyak berhubungan dengan hal-hal sing mboten saged disawang mbek moto kelawan jelas ngeten iki. Kudu dipahami, kudu dingerteni, kudu diimani, kudu diyakini. Karena kita ini banyak berhubungan dengan hal-hal yang gaib. Sing gaib. Pahala ini kok mboten ketok. Apa pahala itu? Rupane kaya apa? Ngoten. Lha umpama pahala itu dirupakno dhuwit. Lah ya mbok masjid iki lha ngoten kok ketok. Ketok. Umpama dosa itu diwujudkan dalam wujud kejelekan yang manusia itu sangat tidak suka.
Umpama ana wong tangane mari melakukan kejelekan, tangane didadekno melungker ngeten lho, sampean saulan. Wah, kenapa sampean? Umpama wonten kana wong wali nglakoni, tapi mboten ngoten. Di sinilah perlunya kita mengerti tentang ajaran agama. Maka dalam rangka mencapai pengertian itu pahalai luar biasa. Berarti ala dewi ngeten iki wis dihitung padha barek wong nglakoni salat lho dobel gak terima salat tok ngaji ngawak dhewe nunggu salat. Kita ini menunggu salat Isya, Pak. Itu. Bon. Kemarin yang kita kaji tentang apa, Pak? Masih ingat? Tentang surat An-Nisa 136. Oke, yang berisi napa, Pak? Perintah seruan Allah kepada orang-orang yang ngaku beriman ini, ya kita semua ini. Diseru untuk terus meningkatkan kualitas iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada Al-Quran. Isine niku tur iman manggone kitab-kitab sing diturunkan oleh Allah kepada para rasul sebelum Rasulullah. Niku terus itu kudu dipahami. Aja sampai gak paham. Bahkan kemarin sudah kita sampaikan nggih, tangga di dalam beriman. Di dalam beriman. Wabil khusus mengimani yang gaib. Tanggaipun kula sampaikan. Tangga sing paling bawah jenenge wahmun. Ngoten. Ndukure maneh jenenge syakun. Ndukure maneh jenenge don. Paling dhuwur jenenge yakin. Pun kula sampaikan. Yakin itu iman sing wis gak ono keraguane sedikit pun. Ya. Makanya kita harus ngerti iman pada Allah itu maksudnya apa sih gitu. Iman kepada Rasulullah itu maksudnya apa? Iman kepada Al-Quran itu maksudnya apa? Niku kudu ngerti. Nggih. Iman kepada Allah yang pokoknya Allah itu ada, belum cukup. Belum cukup. Merkali kita ditanya, betul tak Allah itu ada? Dari mana sampean bisa tahu kalau Allah itu ada? Sampean percaya temenan tak? Allah itu ada. Meskipun sampean sudah menyatakan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, benar tak itu? Sampean ngerti betul tak itu? Nah itu kan persoalan. Jadi harus ngerti. Di dalam Al-Quran ayat itu dikatakan juga jangan sampai kita itu kafir. Disebutkan secara rinci, jangan kafir kepada Allah, kafir kepada malaikat, kafir kepada kitab, kafir kepada Rasul, kafir kepada hari akhir. Jangan sampai. Kafir itu kebalikan iman. Orang yang tidak beriman itu namanya apa? Kufrun. Sudah kita sampaikan. Kufur itu tertutup. Kupluk itu sing digawe tentara itu jenenge kufur. Nek ditembak dhuwur lah ya, ndak masuk. Ada alat ya penyelamatnya, menutup. Nah, nek percaya jenenge mukmin. Nah, kemarin sudah kita sampaikan tadi itu. Mukmin iku ono tanggae. Niku aku. Sembalik dukur yakin. Kemarin sudah kita sampaikan itu. Ya Allah gak ketok ya ta awak dhewe iki. Di bahasa Quran alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Sudah kita bahas kemarin itu.
Mengapa orang itu sudah menyatakan beriman kepada Allah, kok di dalam ayat ini masih terus diperintah untuk beriman kepada Allah? Kemarin sudah kita sampaikan itu. Menurut Ibrahim bin Adham adalah ini, tidak sedikit orang yang mengaku kenal Allah, tahu Allah, percaya bahwa Allah itu Tuhan. Kalau ia ditanya siapa Tuhan, ya Allah, namun belum mengibadahi Allah semata. Nah itu, belum mengibadahi Allah semata. Tuh. Terkadang ya ibadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Padahal yang Tuhan yang punya hak untuk diibadahi itu ya hanya Allah. Tapi dalam prakteknya masih belum murni, masih bercampur beribadah kepada selain Allah. Meskipun berulang kali mengatakan iya karena abudu, hanya kepadamu kami beribadah, wa iya karena stain, dan hanya kepadamu Allah kami mohon pertolongan. Tapi kenyataannya itu ya sik gak kabeh ngono. Ibadah nang iki ya mboten, nang kene ya mboten, tidak hanya kepada Allah. Tuh. Padahal Allah menegaskan menungso ini diciptakan dengan tujuan adalah supaya manusia ini hanya mengibadahi Allah, karena yang menciptakan dirinya itu adalah Allah. Wah, itu gitu Pak. Ini terus Ibrahim bin Adham. Karena itu kita juga harus belajar tauhid. Ada ilmu tauhid dalam rangka untuk mampu beriman sampai pada tingkat tauhid. Tauhid itu tunggal, artinya memurnikan Allah sebagai Tuhan. Memurnikan di dalam peribadatan hanya kepada Allah, itu namanya tunggal, itu namanya tauhid. Memurnikan di dalam pengabdian dalam hidup ini itu hanya kepada Allah, itu namanya tauhid. Orang boleh mengabdi kepada selain Allah, tapi sesungguhnya hakikatnya ia mengabdi kepada Allah. Orang boleh cinta kepada negara, tapi cinta kepada negara itu karena Allah, diperintah Allah. Jangan malah Allah dihilangkan. Tuh. Jadi tunduknya itu kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran kita diingatkan, sampai orang mencintai selain Allah melebihi cintanya kepada Allah, itu berarti menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan bagi Allah, sebagai tandingan, nggak murni lagi, nggak tunggal lagi itu. Karena itu diperintah untuk terus berusaha meningkatkan kualitas iman kepada Allah. Yang nomor 2 kata Ibrahim bin Adham, mengapa orang itu diperintah beriman pada Rasulullah? Karena banyak orang yang mengaku cinta Rasul tetapi tidak mengikuti ajarannya. Tuh Pak. Pak Rasul diutus itu untuk membimbing umat ini agar umat ini punya perilaku yang baik, bisa beribadah hanya kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Maka Nabi ketika menyampaikan ajaran itu harus ditaati, harus diikuti. Bahkan sosok pribadi beliau, kehadirannya itu harus menjadi suri tauladan. Tapi akhirnya ngomong aku cinta Rasul tapi gak menghidupkan sunnahnya. Makanya terus diperintah untuk beriman kepada Rasulullah. Kemarin kalau tidak salah sudah pernah saya ceritai tentang masuk Islamnya Abu Sufyan. Masih ingat Pak?
Masih ingat nggih? Nek ingat gak tak ulangi. Dan masih ingat ya? Nggih. Ya apa Abu Sufyan oleh ngaku beriman kepada Allah, tapi tidak mau mengikuti Rasulullah. Sampai nyembah berhala lho wong Mekah. Diarani nyembah berhala iku gak gelem, mboten purun. Aku lho gak nyembah berhala. Niku Quran ngoten. Lha nek ditakoni sapa sing menciptakan langit iki kabeh? Jawabane Allah. Lah awak mulai kapan langit ini diciptakan Allah, bumi diciptakan Allah, alam diciptakan Allah. Lah kok menyembah berhala? Loh saya itu tidak nyembah berhala. Lah apa? Berhala ini saya jadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri saya kepada Allah sedekat-dekatnya. Liyuqarribuna. Ya itu. Ilallahi zulfa, sedekat-dekatnya. Pertanyaannya, apakah seperti itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah nyembah berhala? Melo ajarane sapa? Ngoten. Sing dieloki iku ajarane sinten? Nek ajarane Rasulullah mboten ngoten. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Misalnya beribadah, salat, misalnya mendekatkan diri kepada Allah. Salat gak gelem, nyembah berhala, ngakune mendekatkan diri kepada Allah, beribadah. Iku jenenge ngarang. Makanya agama itu duduk karangan. Agama itu melok, taat, ikut, mencontoh. Prinsipnya itu agama itu. Ono sing melok iku wis jelas teknisi kaya salat. Ono sing melok iku prinsip ajarane kaya di bidang muamalah. Hubungan antara sesama kita itu prinsip sing dialoki, teknisnya ya, sangat bergantung kepada kondisi, situasi, di mana, kapan itu. Berbuat baiklah terhadap tetangga. Orang mukmin itu harus berbuat baik kepada tetangga. Cara teknisnya bagaimana? Sangat bergantung kepada di mana, siapa, kapan. Tuh, nggak sampai teknis, tapi prinsip berbuat baik. Prinsip berbuat baik. Belok, nyuntuk. Apalagi bulan begini ini, ya. Biasanya diadakan, apa Pak? Peringatan Maulid. Sing diperingati napa nih Pak niku? Kelahirane. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa mesti ngoten? Supaya nyuntu. Supaya napa malih? Melok. Nabi itu di dalam Al-Qur'an itu ya itu. Ya. Digambarkan seseorang itu yang luar biasa bagusnya. Ya. Dari sisi kepribadiannya itu sampai. Allah ketika mensifati matahari dengan kalimat siroja, wa ja'alna siroja wahaja. Nah, itu surat An-Naba itu ada itu. Surat Amma yatasa'alun anin naba'il adzim itu ada ayat itu. Siroja wajah itu ya sinarnya matahari itu digambarkan seperti pelita yang betul-betul ya bisa menerangi. Itu sifat matahari. Lalu Allah juga mensifati bulan dengan muniro. Wa ja'ala fiha siroja wa qamaram muniro. Muniro itu cahaya berkilau. Jadi ketika mensifati matahari dengan siroja, ketika mensifati bulan dengan muniro, ketika menyebut Nabi, dua sifat ini lebih ditemplekno ya, dilekatkan pada pribadi Rasulullah. Sampeyan baca itu di surat Al-Ahzab ayat 46. Coba Pak dibaca Pak itu Pak ayatnya Pak nggih. Barangkali ada yang membuka nggih. Surat 33
ayat 46. Kirang deket apa niki? Jenengan buka ya, surat 33 ayat 46. Inna arsalnaka syahidan mubasyyiran wa nadhira. Maka sampeyan tersaken nggih, betul. Nah, wada'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Maca Pak sampe. Nggih, matahari koyo padhang ngene lho iki. Sing koyo ngoten niku. Gak terima matahari tok, bulan sekalian digandengno. Wada'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Sirajan masih ditambah munira. Loh. Tapi duduk disebut-sebut tok, ngoten nggih. Dereng cukup nek disebut-sebut tok. Diucapno selawat. Sik dereng cukup ngoten lho maksud kula. Bukan berarti jelek, enggak, mboten jelek niku apik. Kita ini kalau mendengar nama Nabi disebut itu dianjurkan untuk ya mengucapkan selawat. Allahumma sholli wa sallim. Meskipun hukum itu ada yang mengatakan fardu, tapi fardunya fardu kifayah. Ada yang mengatakan begitu. Bab Nabi menegaskan kalau nama Nabi disebut, ya, orang tidak merespon dengan membaca sholawat, ia termasuk kategori apa Pak? Bakhil. Napa? Bakhil. Jadi wong bakhil itu gak cuma nek duit-duit apa gak dikekno wong mboten niku, tapi ana wong bakhil sing menurut keterangan hadis Nabi ngene ku ketika nama Nabi ku disebut tidak mengucapkan sholawat. Nggih. Itu bakhil. Sampai kaya ngoten. Dan ketika bakhil itu kerugiannya besar. Lah kok ngono? Lah wong siraja munira ya lha sampeyan. Siraja munira. Jadi kehadirannya Nabi itu digambarkan kayak matahari yang memberi cahaya alam, kayak bulan ketika gelap memberi cahaya. Seperti itu. Makanya Nabi itu termasuk insan kamil. Diturunkan, diutus oleh Allah untuk membimbing umat ini agar umat bisa beribadah kepada Allah dan jauh dari tauhid. Tauhid itu ya gampangnya setan lah gitu. Bagaimana kita ini bisa beribadah kepada Allah dengan murni, sohihah, tidak bercampur ibadah kepada yang lain? Ikuti Nabi itu, ikut Nabi. Wong diturunkan dalam rangka itu. Dan ini gak melok, mboten saged. Makanya ini pun kalau sampai kemarin sudah kita sampaikan saat Abu Sufyan ditangkap, dihadapkan kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah itu ada di uskunya. Usku Rasulullah itu ya, ada di Masjid Kucing itu tempatnya itu. Masjid Kucing itu tempat usku Rasulullah. Di situ ada Umar, lalu Umar bertanya kepada Abu Sufyan, Abu Sufyan, saat ini adalah saat peperangan. Situasi ini adalah situasi perang. Bagi kamu ada hanya dua pilihan. Oh, kenal Pak, kenal kan? Satu, kamu mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau tidak. Tapi dibunuh. Mana Umar ya apa Umar? Dua pilihan. Mengucapkan apa tidak? Kalau tidak dibunuh. Oh, ini situasi perang. Dan perang itu boleh membunuh. Kan diizinkan itu Pak itu. Meskipun itu bukan tujuan membunuh itu. Karena perang itu tujuannya menegakkan kalimat Allah. Bukan tujuan membunuh itu, bukan. Tapi mempertahankan diri. Maka bahasanya diizinkan.
diizinkan. Sehingga ada etika di dalam berperang itu meskipun dibolehkan membunuh. Dan etika ini yang kadang-kadang susah ditegakkan saat orang berperang. Karena berperang itu dipenuhi oleh emosi, kebencian, dendam, dan macam segala itu. Tapi ini tidak untuk menegakkan kalimat Allah. Makanya berperang itu masuk kategori jihad, masuk kategori jihad. Meskipun jihad itu bukan hanya perang, masuk kategori jihad kan itu kan. Itu. Wah, kata Abu Sufyan itu cuma mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Pun kalau sampai 6. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu mboten diucapno. Lho kok ngoten? Apa dasare? Menurut pengakuan Abu Sufyan itu sudah percaya kepada Allah, bahwa Allah itu adalah Tuhan. Makanya kepercayaan yang demikian ini kalau dalam ilmu tauhid itu disebut dengan rububiyah. Mengatakan rububiyah. Belum cukup. Sehingga Al-Maududi itu ngarang buku judulnya Al-Mustalahatu Al-Arba'ah. Beliau mengupas, menurut beliau di Quran itu ada 4 kata kunci untuk memahami supaya agama ini bisa diamalkan. Karpe agama itu apa? Itu bisa diamalkan. Kata kuncinya antara ini itu Rabbun. Rabbun itu apa? Rabbun, ilahun, ibadah, din. Papat ini kata kunci. Nah kayak Abu Sufyan mengatakan ya seperti itu kayak secara rububiyah dia sudah beriman pada Allah. Karena dia mengakui yang menciptakan alam itu Allah. Loh aku gak saya kita kan beda aku ngomong. Terus percaya di Quran kan digambarkan dalam banyak ayat. La yaqulunna, mereka akan berkata, kata Allah di dalam Quran, mereka kamu tanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Coba sebenarnya. Mereka mengatakan Allah. Makanya Abu Sufyan disuruh syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ya cepet. Begitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini problemnya apa? Akan merubah total 180 derajat. Apa yang dirubah? Kemarin yang tidak ikut Rasulullah sekarang harus ikut. Harus tunduk, harus taat, harus nyontoh. Bagi seorang seperti begini, iku saya dipikir Pak niku Pak mboten gampang niku. Ono gengsi harga diri Pak, sampeyan ya apa sih sampeyan iki? Jenenge menungsa kok. Moro-moro melok Muhammad to wingi tak kuyo-kuyo. Muhammad iku arek apa? Lah ngoten ta? Kemarin-kemarin iki lho Pak. Gak diperhitungkan. Cuman dikenal arek apik ngono tok. Coba ya, tidak mudah. Sementara mereka ini tokoh di masyarakat yang disegani sampean. Apa sampean? Harus merubah. Karena itu, ya Abu Sufyan nggak bisa sekaligus itu mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai Umar itu marah. Dikongkon ulangi. Ya masih tetap asyhadu an la ilaha illallah. Iku mau ulang ana bolak-balik ya mek ngono tok asyhadu an la ilaha illallah. Mandek. Nabi kan bijak, sudah masuk itu. Enggak usah diteruskan. Nabi itu layak gitu ya. Tapi itu kan melihat situasi kan bisa mengendalikan. Luar biasa. Kalau kayak pelita kan terus budi sampai tadi gimana? Sirojam muniro ya apa itu. Abu Sufyan antarkan pulang dengan penuh kehormatan. Lho kepolo ae Pak ya napa sampean? Kepolo wong Mekah ya napa sampean itu. Saiki ya presiden ya apa sampean itu. Presiden wong Mekah yang disegani. Enggak 1-2 hari, 1 bulan 1 tahun jadi
kepala ini mengakar di masyarakat. Oh, Abu Sufyan memang tokoh kok. Sejak muda sudah tokoh Abu Sufyan. Pulang Pak, diterima muli bareng pasukan kalau sekarang dengan penuh kehormatan. Mboten dia apa-apa. Didadekno tahanan rumah, ngoten lho Pak. Baru kemudian Nabi membuat pengumuman di masyarakat Mekah itu. Karena Mekah itu cuma dikepung Pak, dikepung. Belum ditangkap. Kota Mekah itu dikepung, tidak ada perlawanan, ngoten lho. Dikepung saja. Ada sedikit perlawanan tapi tidak berarti. Dikepung dari dua arah. Arah utara dan arah barat. Arah timur nggak usah dikepung. Timur itu gunung kok sampean. Timur itu gunung sampean, timur itu gunung. Makanya sampean timur yang Masjidil Haram itu enten pinten terowongan itu sampean itu. Banyak terowongan itu sampean. Nggih. Sampean nek ngene pesaen itu langsung metu itu langsung sampean terus jalan ke timur itu terowongan. Atasnya lagi terowongan lagi, sebelah sini lagi terowongan lagi tuh. Untuk ke daerah yang sebelah sana gunung tembus terowongan. Nah waktu itu mboten saged mlayu mrene. Melayu kidul, akhirnya ketatap gunung padha ae ngoten. Tapi ya rada ado, wedul terus ngoten. Ya tetep gunung. Ngoten. Jadi arah kidul gunung, arah wetan gunung. Sing mungkin melayu iso metu arah lor me arah ke barat. Nggih, makanya sampean ke kuburan Mak Lai lah kana gunung ah. Gununge cek wado. Iso melayu nang ndi sampean. Arah ke barat itu kan enggak ada gunung, malah daerah barat itu agak rendah. Jarwal itu agak rendah daerah ini. Arah ke barat itu kan jurusan Jarwal itu. Panjenengan itu. Nah, yang arah ke barat itu ya disiapkan satu pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, yang arah utara itu dipimpin langsung Rasulullah, poskonya di Masjid Kucing itu. Arah ke barat itu poskonya ya di perempatan itu Pak Jarwal itu, yang kemudian sekarang ada masjid namanya Masjid Khalid bin Walid itu. Poskonya di situ, dikepung aja, makanya digoleki. Abu Sufyan gampang ditangkap, kau sekali itu. Sehingga setelah ditangkap diperintahkan untuk masuk Islam, tapi hanya separuh. Lalu tadi bagi separuh. Lalu diantarkan pulang. Baru Nabi membuat pengumuman. Saat ini situasi kayak begini ini bukan situasi pembalasan. Lewat Mekah ya wis mikir sekarang kentene apa sing diperbuat Rasulullah. Wis gak sapa-apa Pak, mboten saged. Tinggal nunggu apa yang diperbuat oleh Rasulullah bersama seluruh pasukan. Kalau mau dibunuh semua, ya dibunuh semua kan itu. Terus kayak siapa-apa, berhala bisa dihancurkan semua, Pak, berhala sudah. Lalu perang ya banyak apa sampean? Situasi perang. Situasinya meskipun tidak perang kemudian ya sampai membunuh boten. Nabi nggak pengumuman. Ya, saat situasi seperti ini atau hari ini bukan hari pembalasan tapi hari pengampunan. Ini dalam bahasa sekarang namanya apa nih Pak? Pengampunan massal itu jenenge apa Pak? Amesti. Amesti lah kata nggih. Amesti kata Nabi itu. Tapi syarat lho iki siji mlebu Masjidil Haram. Dilebokno masjid Pak dhisik. Gondang masjid. Masjidil Haram nggih Ka'bah niku. Juga kan ngumpul nang nomor loro nggih kan mlebu nang omahe Abu Sufyan. Ya akeh sing mlebu nang omahe Abu Sufyan Pak wong kepala sampeyan ya apa. Wong kepala e. Lha nang ngene Masjidil Haram lak dhewean lak ngoten lho. Kalau sing komando. Enggak ada yang jadi tumpuan kan gitu. Sebagai kepala kan wis melok ae apa mesti. 3 hari itu lho Pak. 3 hari. Berjalan situasi seperti itu baru Abu Sufyan mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Coba sampai
Saya jembek wong arep nikah kon syahadat cepet sampean. Nggih. Apa? Karena konsekuensinya sudah dipikir. Aku kudu elok Muhammad. Ibadahku tak tinggal, seluruhnya ditinggal. Yang sudah dipertahankan sekian tahun, diperjuangkan sekian tahun, dibela kayak gitu, ditinggal. Kok ada pegang apa-apa nih? Coba sampean baik. Melok Muhammad, aku jadi pengikuti. Jadi pengikut sekarang. Ya tahu bahasa sampean. Hari presiden, jadi pengikut ya. Kadang-kadang orang itu tidak siap, jangankan seperti Pau tadi kepolo sampai itu. Makanya Indonesia ini tadi kepolo kan gak tahu mudun lah gitu lagi. Misalnya tadi kepolo terus tadi setap wilayah apalah gak enak. Akhirnya tadi kepolo sampai pagi siang supaya gak tetap jadi pindah-pindah. Lagi-lagi ya oke, saya jelek kampus ya rektor itu kan. Rektor itu kan jadi 4 tahun. Dekan 4 tahun. Jadi tidak seperti pemimpin, seperti koordinator saja, ngajak bareng-bareng. Kamu kok gak jadi rektor, jadi dosen, memang tugasnya dosen kan gitu Pak ya. Sampai kepala kantor, kepala dinas, mau jadi staf ya apa sampai itu. Lihat lagi kepala itu. Ya, lingkupnya hanya itu di dinas A, di dinas B. Lagi lah sampai ini orang Mekah saat itu ya Pak. Tapi begitu Abu Sufyan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu kemudian firman Allah, saya dakhuluna fi dinillahi afwaja, akan masuk Islam mereka itu ya. Bahkan tidak satu persatu, berbondong-bondong. Coba sampai berbondong-bondong. Nabi cuma garap kita dengan itu tadi itu. Gak usah perang. Pak Umar sih gertak lah kata. Umar sih gertak. Nabi gak. Nah ini lah sampean. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu konsekuensinya itu harus ikut, harus taat, harus tunduk, harus mensuri tauladane. Dan harus ngerti yang diikuti itu siapa, itu harus ngerti. Kalau tidak ngerti gak mau. Ya, orang pelita kayak begitu kok. Digambarkan sifat matahari itu diletakkan, sifat bulan ini diletakkan, dijadikan suri tauladan. Ya wajar tak? Lawak dewe ini betul jelas mergo menungso. Makanya orang mereka yang mengitari Nabi itu disebut sahabat. Sampai ulama hadis itu kan punya kesepakatan, saele-ele sahabat itu si api. Sehingga kemudian mereka membuat sebuah pernyataan ya bahwa sahabat itu kulluhum udul. Kabeh sahabat itu jujur, adil, gak ngelakoni barang sing elek. Ngoten lho. Andai kata kok ngelakoni, iku jenenge menungso. Ngoten lho. Jenenge apa? Menungso. Mergo menungso iku ya ana salahe, ana kekurangane, ana kelemahane. Tapi aslinya ya api, ngoten. Karena dibina langsung dan mencontoh langsung kepada pelita. Ya masih sampai dia pelita gitu ya. Pelawat dhewe iki cadok, gak ero. Mencontoh Nabi lewat ajaran yang disampaikan oleh beliau, kemudian diteruskan ke generasi sampai kepada kita. Lewat dia begitu generasi saiki gak ketemu Nabi, ya, ketemunya cuma kitab kayak Al-Qur'an. Gak diwaca dhewe. Katanya gak ero, misal gak ngerti kita itu. Dikira ya wis tepak ayat dhewe. Lah ngoten ta Pak, kita itu kira-kira seperti itulah gitu. Makanya kita terus diperintah untuk beriman kepada Rasulullah itu, supaya kehadiran beliau bisa dicontoh, bisa disuri tahu padane. Apalagi akhlak Rasulullah, Masya Allah sampean. Pokoknya Rasulullah wong sing paling sempurna. Wong sing kate ya mencaci maki Rasulullah dengan berbagai kelemahan itu sangat bodoh itu sampean. Tidak ngerti, saking tidak ngerti nih. Yang dicaci maki itu sesungguhnya kayak apa itu saking gobloknya, kan bahasa itu.
Makanya sampean gak usah muring-muring nang wong mencaci maki mergo goblok iku. Lek awak dhewe muring-muring pada goblok. Ya tidak dulu apa maksudnya itu loh. Nah, orang seperti ini loh. Nggih. Coba panjenengan. Wong koyo ngene. Tadi aja lho Pak, ini baru sifat ya, baru sifat yang itu tadi di Quran. Wa da'iyan ilallahi bi idnihi wa sirajam munira. Sirajam munira digandengna. Tapi banyak orang yang mengaku cinta Rasul, nah, tidak mencontoh atau belum mencontoh sepenuhnya, belum mengikuti, belum mentaati. Tapi ngakunya cinta. Inilah keterangan Ibrahim bin Adham kenapa kita diperintah untuk terus beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ono sing ditakokno ta? Monggo. Saleh wis sisa iki nggih. Karena nggih sekarang saya takut lah sampean apa sing ditakokno. Informasinya yang penting Nabi itu pelita. Kehadirannya untuk diikuti, untuk ditaati. Siapa sing taat Nabi? Ya taat Allah. Nah, Quran kan begitu. Siapa yang maksiat kepada Nabi, ya maksiat kepada Allah. Tidak, selesai gitu aja. Sehingga syahadat itu dua, tidak boleh satu. Kalau satu batal. Aku asyhadu an la ilaha illallah, kakul wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ya betul saged. Ya apa mewujudkan beribadahnya kepada Allah, gak melok Nabi. Ngarang dhewe ta, ngoten kaya Abu Sufyan dan teman-teman lainnya itu. Pun sampeyan ten mawon nek kalih sing takon kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.